Halo adik-adik, bertemu lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1, bab yang kedua. Bab 2, memahami dan mencipta cerita fantasi. Materi video 1, mengidentifikasi unsur cerita fantasi. 2. Menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. 3. Menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. 4. Menyajikan cerita fantasi. Namun sebelum mulai, jangan lupa ya, klik like, share, dan subscribe. 1. Mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Berfantasi secara aktif bisa mengasah kreativitas. Kamu bisa menjadi penulis hebat. Harry Potter termasuk cerita fantasi yang sangat terkenal. Di Indonesia, kita memiliki penulis hebat yang menulis berbagai cerita fantasi. Di antara penulis hebat cerita fantasi itu adalah Ugi Agustono dan Joko Lelono. Di bawah ini ada kotak info, silakan untuk dipahami. A. Mengidentifikasi unsur pembangun cerita fantasi. Teks cerita fantasi pada dasarnya termasuk ke dalam kategori teks narasi, yang merupakan sebuah teks karangan fiksi, yang alur atau rangkaian peristiwa umumnya mengandung pola sebab akibat. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur. Ciri umum cerita fantasi sebagai salah satu jenis teks narasi. 1. Ide cerita. Ide dapat berasal dari sebagian dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan penulis. Ide cerita dalam cerita fantasi terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh kehidupan nyata atau realita kehidupan. 2. Latar atau lintas ruang dan waktu. Latar dalam cerita fantasi dibagi menjadi dua, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari, latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. 3. Tokoh unik atau memiliki kesaktian. Biasanya tokoh cerita fantasi menggunakan watak dan ciri yang unik yang tidak terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh biasanya mempunyai kesaktian-kesaktian yang menjadikannya unik. 4. Bersifat fiksi. Cerita fantasi memiliki sifat fiksi atau bukan kejadian nyata. Namun, cerita fantasi dapat berdasarkan latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dikembangkan atau diberikan unsur fiktif di dalamnya. 5. Bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi adalah variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, atau bukan bahasa formal. Penggunaan sinonim dan kata dalam cerita fiksi sangat kuat. Kotak info. Ciri umum teks narasi. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi pengembangan kejadian atau peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Cerita dikembangkan dari tahap pengenalan, apa, siapa, dan di mana kejadian terjadi, timbulnya pertentangan, dan penyelesaian atau akhir cerita. Tokoh dan watak tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Narasi memiliki tema atau ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. B. Mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu latar lintas waktu masa lampau, latar waktu sezaman, latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang. Di bawah ini adalah jenis-jenis cerita fantasi. 1. Cerita fantasi total dan irisan. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata dibagi menjadi 2 kategori, yaitu
fantasi total, dan fantasi sebagian atau irisan. Pertama, kategori cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi naga itu total fantasi penulis. Jadi, nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan si pengarang. Kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. 2. Cerita sezaman dan lintas waktu. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu latar waktu sezaman dan latar lintas waktu. Latar sezaman berarti latar yang digunakan satu masa. Misalnya fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang atau futuristik. Latar lintas waktu berarti bercerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan masa prasejarah, masa kini dan 40 tahun masa yang akan datang atau futuristik. 2. Menceritakan kembali isi cerita fantasi. Setelah kalian melihat, memahami, dan mendengar, maka kamu dituntut untuk bisa menceritakan kembali isi cerita fantasi yang telah kamu peroleh. Berikut hal-hal yang harus kamu temukan dalam cerita fantasi yang telah kalian pahami. A. Menentukan tokoh, latar, dan unsur peristiwa. Dalam menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar, kalian perlu menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa dalam cerita tersebut. 1. Menentukan tokoh. Adanya tokoh menjadi salah satu hal penting dalam teks cerita fantasi. Terdapat 3 tokoh bila dilihat dari sisi keterlibatannya dalam menggerakkan alur, yaitu tokoh sentral, tokoh bawahan, dan tokoh alur. 2. Menentukan latar. Latar atau setting merupakan lukisan tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa. 3. Menentukan urutan cerita. Pemahaman terhadap alur cerita diperlukan agar dapat menceritakan dari awal sampai akhir cerita secara berurut, yaitu mulai dari pemaparan atau pemberian penjelasan tentang cerita, serta pengenalan tokoh dan setting atau latar cerita, pengenalan masalah atau pada saat tokoh memasuki konflik. B. Menceritakan kembali secara berantai isi teks. Dalam kegiatan ini, kamu akan menceritakan kembali isi teks fantasi secara berantai. Adapun cerita berantai dapat diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membaca secara keseluruhan isi teks. 2. Menulis ide pokok setiap teks. 3. Menyusun kalimat baru dalam lembar berbeda. 3. Menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Seperti jenis teks yang lain, cerita fantasi juga memiliki struktur dan kaidah kebahasaan yang membangunnya. A. Menelaah struktur cerita fantasi. Teks fantasi umumnya memiliki struktur sebagai berikut. 1. Orientasi. Di bagian ini, penulis mengenalkan tokoh, watak tokoh, latar suasana, latar tempat, sosial, dan waktu, dan konflik yang terjadi dalam cerita. Dengan kata lain, di bagian ini, orientasi, pembaca telah dapat menemukan jawaban siapa, di mana, dan kapan suatu cerita terjadi. 2. Komplikasi. Di bagian ini, penulis menghadirkan konflik atau masalah-masalah yang menjadi inti cerita. Masalah tersebut dikembangkan menjadi rangkaian cerita dengan alur yang menarik. Di bagian ini pula, penulis mengembangkan inti cerita dengan mengacu pada hubungan sebab akibat hingga mencapai puncak cerita atau klimaks. 3. Resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir dari teks cerita fantasi. Itu berarti tidak ada lagi penambahan konflik baru di tahap ini.
Dengan kata lain, penulis hanya menghadirkan penyelesaian masalah atas konflik-konflik yang ada sebagai penutup cerita. Garis besar rangkaian peristiwa merupakan sebuah cerita atau rangkaian jalinan, atau alur, bisa disebut plot. Cerita biasanya mengikuti pola seperti bagian di bawah ini. Contoh alur lengkap, dimulai dari orientasi yaitu pengenalan latar terjadinya, siapa yang mengalami, muncul masalah, masalah memuncak, lalu pemecahan masalah. Pengenalan, rangkaian masalah, klimaks, yang terakhir resolusi atau pemecahan masalah. B. Menganalisis kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Dalam teks cerita fantasi, memiliki kaidah kebahasaan yang menjadi ciri khas dalam teks tersebut. Adapun kaidah kebahasaan dalam teks fantasi tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Ciri kebahasaan. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Misalnya aku, mereka, dia, atau nama orang, Ezra, Doni. Penggunaan kata yang menyerap panca indera untuk mendeskripsi latar, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Contoh, deskripsi latar. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contoh, Allen itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu yaitu setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, maupun tempat. Contoh, setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tato. Ungkapan keterkejutan. Ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contoh, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Di tengah kebahagiaannya, musibah itu datang. Penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Menyunting cerita dari segi bahasa. Menyunting dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan. 4. Menyajikan cerita fantasi. Dalam penulisan karya tulis, khususnya cerita fantasi, di antara 2 faktor yang mempengaruhi penulisannya yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sebelum mencipta cerita fantasi, simak hal-hal berikut. A. Merencanakan cerita. Langkah menulis cerita fantasi. Langkah 1. Menemukan ide penulisan. Bagaimana menemukan ide cerita fantasi? Menemukan ide dengan mengamati objek nyata, lalu diberi imajinasi. Menemukan ide cerita fantasi juga dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan. Langkah 2. Penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Ide cerita fantasi juga dapat diperoleh melalui membaca buku pengetahuan atau buku ilmiah tentang ruang angkasa, hewan langka, biografi tokoh, dan lain sebagainya. Langkah ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Dari ide yang telah kamu temukan, buatlah rangkaian peristiwa sehingga tercipta cerita fantasi yang unik. Langkah keempat, mengembangkan cerita fantasi. Dari deretan peristiwa yang sudah dirancang, kemudian dikembangkan melalui watak tokoh, latar, dialog antar tokoh, yang sehingga menjadi cerita secara utuh. B. Menulis cerita fantasi. Perhatikan langkah-langkah dalam menulis cerita fantasi. 1. Menentukan tema. 2. Menentukan sudut pandang. 3. Menentukan penokohan. 4. Menentukan alur atau plot. 5. Menentukan judul. Dan yang keenam, membuat kerangka cerita. Agar lebih jelas dalam menyajikan teks cerita fantasi,
akan saya buatkan contoh cara pembuatannya pada video lain agar mudah dipahami. Nah, itulah tadi penjelasan materi bahasa Indonesia pada bab kedua. Jangan lupa ya untuk selalu mensupport kami dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.